حضرة سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين وأئمة الأربعة المجتهدين وقائدهم والأولياء الشهداء الصالحين والصفية المحققين والعلماء العاملين والمشايخ في الدين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ولبيتنا وأموات هذه القرية المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan 2 minggu yang lalu, pada 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan tentang a'malul mutawakkilin, perbuatan orang yang bertawakal, bahwa apa yang kita lakukan itu enggak keluar dari 4, kan gitu ya. 1 yaitu li ajli jalbin nafi', tujuannya untuk meraih, memperoleh yang bermanfaat yang kita enggak punya ya. Yang kedua, menyimpan, merawat apa yang sudah kita punya. Yang ketiganya, menolak atau menghalau bahaya yang belum terjadi, madarat yang belum terjadi. Yang keempatnya yang kita lakukan itu menghilangkan madarat yang sudah terjadi ya. Dan ini sudah dirinci. Maka sekarang yang pertama yakni ikhtiar yang menjadi sebab diperolehnya sesuatu, itu ada kalanya ikhtiar itu, perbuatan itu adalah tidak boleh, tidak harus dilakukan. Jadi kita nggak bisa tawakal di situ, nggak boleh. Ya, seperti orang yang ingin bininya hamil, ya nggak bisa kita tawakal sama Allah. Ya, saya serahkan kepada Allah aja. Kalau memang Allah menghendaki istri saya hamil, kalau enggak ya enggak, bininya enggak diapa-apain, agak bakalan hamil Pak ya. Jadi harus digauli. Orang punya sawah pingin panen ya harus ditanamin, enggak ditanamin enggak bakalan panen gitu ya. Dan ini sudah dijelaskan. Yang kedua, sesuatu itu tidak menjadi syarat diperolehnya apa yang kita inginkan, sebab tersebut, tapi pada umumnya, nah begitu dilakukan. Umumnya ya, orang mau pergi ke Mekah, orang pergi ke Malang, ya bisa tanpa bekal, bisa juga bawa bekal. Jadi bekal itu tidak menjadi syarat sampainya kita ke Malang, enggak, cuma umumnya gitu ya. Maka yang terbaik kita kalau pergi ke Malang jangan enggak bawa apa-apa, bawa duit. Nah, kalau bawa duit bisa naik mobil, bisa naik pesawat, bisa naik kereta api ya. Jadi enggak tawakal bil amal di sini. Itu kecuali memang udah nggak punya apa-apa harus pergi ke sana. Nah itu kaum kelas yang begitu. Yang ketiga sekarang, sebab diperolehnya sesuatu ya,
Ikhtiar yang menjadi sebab diperolehnya sesuatu itu kecil sekali, kecil sekali. Oleh sebab itu yang baik ini adalah tawakal sudah sama Allah. Contoh, kita jemaah Allah, ini ada orang sudah kankernya stadium 4, orangnya lemah, udah gitu ada yang lainnya komplikasi lah, sampai dokter mengatakan sama keluarganya, Pak, Bapak ini udah gak ada harapan, bawa pulang aja, kasih makan yang enak-enak apa aja gitu ya. Karena dokter manapun udah angkat tangan, karena orang nggak memungkinkan sembuh. Artinya kan ikhtiar untuk menyembuhkan orang ini kecil sekali adanya, yang gede adalah gagal ya. Orang operasi 95% gagal, nah umpamanya atau 90%, hanya kemungkinan itu cuma 5% wanya. Bagaimana? Lebih baik tawakal yang begini sama Allah. Itu Allah ya. Pak, kalau saya mau ikhtiar juga bagaimana? Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Itu namanya nggak tawakal, gitu ya. Nggak tawakal bil amal. Kayak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Gua Sur, ya Nabi nggak berbuat apa-apa. Kenapa? Nggak ada yang bisa dilakukan. Arti itu. Ini udah selesai. Yang kedua adalah lihifdin nafi wa mawjudun indah, menjaga, merawat atau menyimpan apa yang kita miliki. Faman hasolallahu malun min irsin bi irsin au kasbin au su'alin au sababin minal asbab falau fil iddikhar salah satu ahwal. Barang siapa mempunyai harta, baik harta itu diperoleh hasil warisan, hasil usaha, hasil minta, hasil hibah, hasil apa saja kita punya, maka dalam menyimpan harta itu ya, yang tergolong orang tawakal, ya, orang yang bertawakal nih, itu ada 4 tingkatan. Ada 3, cuma saya tambahin 1 lagi dari pendapat yang lain. 3 atau 4 tersebut, yang pertama adalah ayyahuda qadra hajati fil waqti fayakula in kana jai'an wa yalbas in kana ariyan. Nah, yang pertama, dia hanya ngambil sebatas sekadar yang dia butuhkan pada waktu itu, sehingga nanti kalau umpamanya lapar dia tinggal makan, udah. Jadi hartanya kasihin semuanya, gitu Pak. Yang dia ambil cuma sebatas yang diperlukan hari itu. Hari ini butuh 100.000, 100.000 aja, sisanya kasih sama orang semuanya. Jadi dia udah nggak punya apa-apa. Ya, nah inilah orang yang bertawakal. Kalau nyimpan lebih dari yang dibutuhkan hari itu bukan orang yang bertawakal kepada Allah mengenai rizki. Ini kasus rizki, Pak. Kata ulama pertama, kira-kira ada nggak nih orang yang begini yang hadir nih? Hah? Agak ada. Yang hadir itu termasuk saya, Pak. Termasuk saya. Ya. Zaman sekarang nyari orang begini agak nemu deh. Ya. Jadi kita ini nggak ada yang tawakal, semua dalam kasus atau dalam konteks ini, Pak. Ya. Nah, yang kedua adalah termasuk masih orang yang bertawakal kepada Allah dalam urusan rezeki untuk keperluan 40 hari. Yang kedua tuh, ya, 1 hari kita butuh duit untuk biaya hidup 100.000. Maka kalau kita nyimpen duit 4 juta, gitu tuh, itu kita termasuk orang yang tawakal kepada Allah dalam masalah rezeki, Pak. Ya, karena yang kita simpan hanya kebutuhan 40 hari.
Kalau kata ulama pertama, wah itu orang nggak tawakal tuh, gitu ya. Kata ulama kedua, tawakal. Kenapa? Nabi Musa alaihi kelompok ulul azmi yang punya kesabaran luar biasa, keuletan ya. Nah, dalam berjuang, beliau ini tentu beliau adalah mutawakilin, orang yang bertawakal. Ulul azmi kok masa nggak bertawakal? Nah, ketika beliau itu naik ke Bukit Tursina, Pak, ya, ke Tursina, tinggal di Tursina itu, di bukit itu lamanya 40 hari 40 malam sendirian, Pak, menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Nggak ada yang ikut. Dan selama 40 hari 40 malam itu kan tentu beliau di sana butuh makan, butuh minum, ya. Nggak bakalan bawa bekal buat sehari doang, tentu bakalnya buat 40 hari. Nih, atas dasar ini maka kalau yang kita simpan buat keperluan 40 hari berarti dia termasuk orang yang tawakal. Nah, biarin ulama pertama mengatakan tidak, ya. Nah, kita sekarang masuk ke kelompok kedua, nyimpennya buat kebutuhan 40 hari. Enggak juga ya. Lalu berapa yang kita simpan? Kagak ada, Pak, nggak ada simpan. Ya, kalau nggak ada berarti masuk insya Allah satu deh, ya. Yang ketiga, Allah. Yang ketiga adalah termasuk orang yang bertawakal tentang urusan rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang disimpan itu untuk kebutuhan 1 tahun. Kenapa? Wa qad dakhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li iyali kutasanatin, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyimpan makanan pokok untuk kebutuhan keluarganya selama 1 tahun. Dan Rasulullah itu manusia paling bertawakal, Pak. Jadi kalau beliau nyimpannya segitu untuk 1 tahun, berarti kalau orang menyimpan untuk keperluan 1 tahun, itu namanya termasuk orang bertawakal tentang atau dalam urusan rezeki. Itu ya, jamaah Allah. Yang keempat sekarang, nggak diukur harus berapa hari, ya. Baik punya harta untuk 7 turunan sekalipun, biar bisa dia dikatakan orang yang bertawakal, asalkan di hati tidak terpikat, tidak terpaut, tidak cinta kepada harta itu. Yang dia tenangkan, yang membuat hatinya tenang bukan banyaknya harta, tetapi apa? Karena pengasihnya, penyayangnya, rahmatnya Allah yang selalu menjamin, mencukupi segala kebutuhannya, bukan karena banyaknya harta. Apa orang banyak harta itu merasa tercukupi segalanya? Enggak, Pak. Ya, banyak jamaah Allah, orang hartanya banyak jamaah Allah, tapi dia mobil Mercy ada, mobil segala macam, dia tidak bisa menikmati mobilnya. Nggak bisa jamaah Allah. Ya, sementara apa namanya, Pak Am naik Mercy pernah, walaupun nggak punya Mercy. Naik Pajero pernah, bisa nikmati walaupun nggak punya Pajero, ya. Bahkan ke mobil 03 ditunjuk doang berhenti sama dia, ditunjuk doang itu mobil berhenti, kan sakti banget itu orang, ya. Itu zaman kaya nggak bisa nikmati itu. Makan diatur, ya, makan diatur jamaah Allah, minum diatur, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, makan ini hipertensi, makan ini asam urat, makan ini lagi diabetes. Banyak Allah. Tidur kasurnya tipis, bantalnya juga tipis. Ya Allah, enak banget ya Allah.
Sementara Sidik coba, apa aja dia makannya, daging kambing makan, makanan kambing dimakan juga coba. Ya, ayam dimakan, makanan ayam dimakan, durian dimakan, wah semuanya, nggak ada pantangan. Ya, semangat tadi orang hartanya banyak, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Habis makan pakai kolor doang, nggak pakai baju, tidur di emper masjid, telentang begini, nikmat banget itu. Ya Allah, pakai senyum-senyum lagi. Kenapa? Mimpi udah pernah. Coba, ya Allah, luar biasa ya. Jadi enggak terpautnya kepada banyaknya harta, tapi kepada rahmatnya. Ini loh yang susah loh Pak. Ini yang susah. Susah. Ya salam. Itu begitu. Jadi bukan masalah banyaknya, tapi bagaimana hati. Buktinya apa? Nabi Daud alaihissalatu wassalam kurang kaya bagaimana? Raja kok. Mana ada raja miskin? Nabi Sulaiman lebih-lebih lagi, ya. Kandang kudanya saja, kandang kudanya Pak Nabi Sulaiman itu dari emas. Saking kayanya, ya. Ya Allah. Tapi beliau jelaslah Nabi nggak mungkin nggak tawakal zaman. Jadi bukan masalah itu. Makanya yang heran itu Nabi Sulaiman itu segalanya ada di tangan beliau, tapi kalau makan roti yang kasar. Kalau di kita tuh roti yang tetot. Kalau bulan puasa atau sahur tetot. Yang gitu tuh dulu mas saya beli berapa? 1.000 berapa sekarang? Nah itu kan roti kasar Pak ya. Nabi Sulaiman, kayaknya kan makannya roti kasar sampai ditanya Nabi Allah. Di tangan Anda segalanya ada. Anda mau makan makanan paling mahal, paling enak ada. Pakaian paling mewah ada semuanya. Tapi kenapa Anda makannya roti kasar? Sengaja saya makan ini biar saya bisa merasa ingat terus sama orang miskin kayak apa rasanya makan. Nah itulah Allah. Jadi bukan masalah. Makanya saya sering katakan, silahkan kalau perlu sampai lebih kaya dari Luhut Binsar Jahitan. Iya Pak, dari siapapun juga. Tapi tidak terpikat, tidak cinta kepada kekayaan. Sebab orang kalau cinta mau berpisah dengan yang dicintainya itu nanti menderita. Nih, Islam itu tidak menginginkan orang pemeluknya menderita di dunia maupun di akhirat. Ya, ada orang susah banget mati, gelisah gitu ya. Wah, pasti nih orang katanya pasang susu. Jadi susah matinya. Nah, buat malaikat maut enggak ada Pak pengaruhnya pasang susu. Seluruh tubuhnya pasangin susu semua, malaikat maut jebol Pak semuanya juga. Yang enggak ada yang sakti. Enggak ada yang sakti di hadapan malaikat maut. Tuh, itu. Nah, tinggal sekarang jamaah Allah. Madorot yang menimpa manusia yang ditakutkan ya, yang menimpa manusia itu ada kalanya madorot kaitannya yang ditakutkan kaitannya dengan jiwa dan ada kalanya juga dengan harta. Ya, kalau umpamanya pada jiwa ya seperti tidur di tempat hewan-hewan buas gitu, maka nanti ada yang pasti, ada yang tidak. Ya, artinya pasti itu tidak boleh, tidak harus ditinggalkan atau dilakukan. Kalau nggak pingin diterkam singa, jangan masuk ke kandang singa.
Itu, ini udah pasti zaman Allah. Kalau nggak pingin diantupin tawon, jangan maranin sarang tawon. Tuh untuk menghindarkan bahayanya ini kepada jiwa, ya, itu seperti itu. Nah, dan ini tidak bisa tidak, Pak, harus kita tinggalkan. Saya deketin masuk ke kandang singa, tawakal sama Allah, ya. Coba deh. Kalau enggak walahu ya, iya. Agama tuh enggak begitu, enggak dikit-dikit tawakal, ya. Ngerti juga enggak sampai tawakal. Jadi begitu. Nah, kemudian ada juga yang diduga besar. Kayak apa? Kita berobat, ya, datang ke minum obat. Itu apa pasti kalau minum obat itu sembuh? Ya enggak, Pak. Banyak orang berobat kemana-mana yang enggak sembuh-sembuh. Allah. Cuma umumnya orang kalau berobat sembuh, itu umumnya, ya. Karena itu berobat itu tidak wajib, cuma lebih baik kalau sakit kita berobat, ya. Tetapi kalau berobat itu kemungkinan sembuhnya kecil sekali, lebih baik enggak, tawakal kepada Allah gitu. Tapi kalau kemungkinannya besar, ya, baru kita berobat. Nah, selanjutnya jamaah Allah, coba kita perhatikan. Ketika Nabi Musa udah rencana mau dibunuh dan Bani Israel mau dihabisi oleh Fir'aun, maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa, fa'asri bi'ibadi lailan, pergilah kalian badan bawa hamba-hambaku, ya, di malam hari. Oleh Allah suruh perginya malam hari saat orang-orang Kipti lagi pada pulas tidur. Ketika Nabi Muhammad mau hijrah ke Madinah, sembunyi dulu di Gua Sur, berangkat dari rumah Abu Bakar itu malam hari. Ada orang kontrak di kontrakan kita udah 4 bulan kagak bayar. Lalu dia kabur. Kapan kaburnya? Siang apa malam? Malam, Pak. Nggak bakalan siang hari, apalagi pakai pamit. Pak, pamit saya mau kabur, ya. Murni orang gendeng. Nah, ini kan dalam upaya bagaimana menolak terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Ada ikhtiar-ikhtiar. Ikhtiar itu ada yang tidak boleh, tidak harus dilakukan, ada yang sebaiknya dilakukan, ada juga yang sebaiknya tidak dilakukan, gitu ya. Nah, jamaah Allah, kemudian sekarang bagaimana kalau kita bepergian dan seandainya harta itu sampai dicuri? Lil mutawakil adabun fi mata ibadi idza kharaja anhu. Bagi orang yang bertawakal itu ada beberapa adab dalam hubungannya dengan harta yang ada di rumahnya apabila dia keluar dari rumah itu. Yang pertama, ayaglikol bab. Kita kalau mau pergi ninggalin rumah, di dalamnya kan ada harta, maka gembok dulu rumahnya dikunci. Kalau ada gerbang, gerbangnya juga digembok. Gitu tuh kalau tidak punya penjaga atau pembantu, ya. Itu namanya kita ikhtiar supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, pencurian dan sebagainya. Ada begitu, ya. Nggak bener kalau kita keluar aja di rumah, pintunya diablakin, gerbangnya kagak dibuka. Ya Allah, saya tawakal kepadamu. Keliru besar, ya. Orang Baduy datang kepada Nabi,
Mana ontamu? Itu Rasulullah, udah saya serahkan kepada Allah. Ikat dulu, kata Rasul. Ikat dulu oleh kamu, baru kamu tawakal. Suruh diikat sama Rasul, Pak. Siapa yang lebih hebat tawakalnya dibanding dengan Rasul, Pak? Nggak ada. Tapi Rasul lakukan dulu itu, katanya ikat dulu baru tawakal. Yang kedua, alayat ruka fil baiti mata an yuridu ali sarra. Jangan meninggalkan di rumah, jangan meninggalkan harta yang bisa mengundang masuknya pencuri. Ya, sekarang kalau di rumah kagak ada apa-apa, maling mana yang mau masuk ke situ, Pak? Ya, nggak bakalan. Makanya Abu Jahal dia kalau mau pergian tuh nitip barangnya itu ke Rasulullah, dititip dulu. Jadi enggak tawakal, enggak begitu, ada ikhtiar dulu. Dibawa, disimpan, ditipin di mana gitu. Jangan ditinggalin di rumah yang jelas nggak ada siapa-siapa. Jamaah haji tuh begitu mau pergi dia titip Pak RT, saya titip bini saya. Bininya cakep, jangan khawatir, kata Pak RT gitu. Kalau bininya jelek, ya titip anak istri, ya gitu jamaah Allah. Dari mulai dia berangkat sampai kembali itu RT nengokin anak bininya nggak? Hah? Kagak, Pak, ya. Nitip gua sama RT. Nitip itu sama Allah lah titipin, tapi namanya pergaulan dalam masyarakat, ya kita ngomong ke RT, ke RW, walaupun kita tahu sejak berangkat sampai pulang ke RT sama RW belum pernah ke rumah kita, ya itu namanya bahasa pergaulan, perlu yang tapi hati kita nggak dititipin sama dia, kita titipnya sama Allah. Gitu ya, setelah rumahnya dikunci begitu nantinya ya. Nah selanjutnya yang ketiga, yang ketiganya sebaiknya niat ketika keluar, ya niatnya apa? Ya Allah, saya ridho kalau saya ridho dengan perbuatanmu, ya kalau memang harus hilang gitu tuh. Jadi kalau umpamanya hilang juga sama Allah, sesudah kita gembok semuanya itu sudah ada juga barang yang hilang, maka kita ridho kepada perbuatan Allah, bukan kepada perbuatan maling, nah, ya tapi kepada perbuatan Allah. Udah nggak diberi namanya juga udah bukan rezeki saya. Tenang, iya Pak Ustadz, kalau yang hilang 50.000 lah, kalau 300 juta, ya kalau 300 juta, ya kayak saya punya jamaah ini ngomong sama saya minta amalan apa, kata saya, Pak Ustadz saya ditipu orang, saya diiming-iming mau dikasih mobil Pajero gitu ya. Nah Pajero baru kalau dijual 300-400 kayaknya cepet deh gitu kan, pikir dia. Dan saya diminta ngirim duit buat ngurus tetek bengeknya dah. Wah ayo terus sampai habis 200 juta. Kata saya, Bapak kenal sama orang itu? Enggak, mau usah. Lah baik banget Bapak, daripada ngasih dia mendingan ngasih saya yang udah jelas Bapak kenal ya. Nah itu ada orang cakep banget mau ngasih mobil ya, tapi udah terjadi dan namanya juga. Terus minta apa? Minta dikasih amalan sama Ustaz. Kata saya, Pak, ya kalau amalan untuk masalah ini salah Bapak kalau mintanya amalannya ke kiai. Bapak mestinya minta amalannya ke polisi. Kalau begini, kiai nggak punya Pak amalan buat ini. Ini urusan polisi.
Itu. Taruhlah sekarang saya kasih amalan Bapak. Lalu dia sadar ya bahwa dia sudah berbuat dosa. Duitnya masih ada nggak kira-kira Pak? Ya. Udah habis Pak duitnya. Dan kalau duitnya masih ada, dia mau ngembaliin juga bodoh banget kalau dia datang. Karena itu sama dengan ular maranin gebuk Pak. Ya. Jadi bukan amalan saya Pak polisi yang bisa ngijazahin Pak gitu. Ya Allah Pak Ustaz, duit 200 juta buat saya gede. Ya sama, buat saya juga gede banget 200 juta ya. Sampai saya nggak tenang Pak Ustaz, tidur katanya ya. Udah nggak duduk buat tidur, sampai lagi sholat, udah kok bayang-bayang terus. Sampai saya berdoa kepada Allah, ya Allah, azablah orang itu dengan azab yang belum pernah kau timpakan kepada siapapun, seorang pun, katanya gitu. Oh ngeri banget saya Pak dengar doanya, ya ditimpakan azab yang belum pernah ditimpakan kepada siapapun, termasuk kepada Fir'aun. Kayak apa kan yang azab kepada Fir'aun, kepada Korun. Ini lebih mengerikan lagi Pak. Lalu saya tanya, nah sesudah Bapak berdoa begitu, kemudian apa Bapak tenang? Enggak Pak Ustaz, enggak bakalan tenang Pak. Selama Bapak masih ingat ini, enggak mungkin tenang. Apalagi Bapak terus menerus berdoa begitu. Terus ya. Dan sesudah itu Pak nggak lama udah sakit mati. Dan itu kita itu lemah Pak. Pingin melupakan itu nggak bisa. Pingin lupa ya nggak bisa kita. Apalagi 200 juta. Kita ditipu 10.000 aja sama teman. Dari dulu sampai sekarang masih ingat. Wah ingat terus lu ditipu gua 10.000. 10.000 Pak. Zamannya udah 30 tahun masih ingat aja. Apalagi ini 200 juta tuh. Lemah kita itu. Ya salah ya. Karena itu apa namanya ya sudah ya. Nah yang keempatnya jamarullah payan bagi Allah yazun, yang baik hendaknya kita tidak bersedih, bal yafrah in amkanahu, bahkan kalau memungkinkan gembira. Bapak hilang motor, bisa nggak girang? Hah? Orang bilang motor, alhamdulillah gue hilang motor, ada nggak gitu Pak? Kira-kira bakal ada nggak? Susah Pak, nyari orang hilang, hilang barangnya, girang. Makanya kata Imam Ghazali, kalau memungkinkan gembira kamu kalau bisa. Baik, kenapa Imam Ghazali ngomong begini Pak? Jamaah rahimakumullah, kalau ada orang berbuat zalim dan orang yang dizalimi, ya, nih, Rohili punya pohon mangga, ya, pamannya, tiap pagi itu ditimpukin bocah mangganya, tiap pagi jatuh satu, selama seminggu Pak. 7 hari berturut-turut colokin dulu. Nggak tahu dia. Hari ke-8-nya ketahuan. Bocah ini rupanya tukang nyolokin mangga. Diukur-ukur ke bocah Pak. Hari ke-8-nya. Nah, di sini ada yang berbuat zalim, ada yang dizalimi. Yang dizalimi Rohili. Yang berbuat zalim bocah yang nyolong ini Pak. Ya. Maka dua orang ini ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Kalau masalah dunia, yang berbuat dolim ini untung karena dapat mangga, ya Rohili yang apa namanya, yang punya mangganya dirugikan karena mangganya hilang, ya kan? Jadi masalah dunia, ya yang diuntungkan adalah orang yang berbuat dolim. Tapi kalau agama, Pak, nah yang diuntungkan dia nih. Kenapa? Ya, jadi setiap mangga yang dicolong tadi oleh Allah diganti Pak, dengan pahala.
Dan itu hanya Allah yang nanti akan yang membalasnya. Allah. Hari pertama, kedua, nanti di akhirat sampai mengatakan, ya Allah, ini pahala atas amal soleh yang saya lakukan. Kapan saya nggak pernah melakukan kebaikan ini? Itulah kata itu. Tiap pagi mangga kamu dicolong, maka aku ganti. Colong lagi ganti. Hari ke-8 ada, hari ke-8 dicolong lagi. Tapi nggak ada di sini yang malahnya. Kenapa? Karena bocahnya diubur-ubur. Makanya mertua saya tiap hari Pak, dia punya kebun ya di rumah sakit itu Pak. Apa yang di sana tuh rumah sakitnya? Itu kebun itu ada pohon mangganya, pohon rambutan, ada pohon pisang, enggak pernah panen. Ya, karena yang panen rambutannya ya orang sono, yang panen mangga juga orang sono, ya. Pisang ya begitu, nanam apa namanya? Singkong juga, ya. Akhirnya ada yang mau nenek, udah daripada gitu katanya mendingan tebangin aja semuanya, mangganya, rambutannya. Enak di dia, nggak enak di gua. Kata saya, keliru kalau ditebangin, Nek. Kenapa kelirunya? Kalau ditebang kita nggak panen, juga nggak dapat pahala. Tapi kalau nggak ditebang, kita nggak panen, tapi dapat pahala terus dari Allah. Kenapa? Berapa buah yang dicolong oleh orang? Berapa singkong yang dicolong oleh orang? Berapa pisang yang dicolong oleh orang? Itu semua ada gantinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu agama. Maka dari kacamata agama, Pak, yang beruntung orang yang dizolimi. Kalau beruntung, mestinya gembira nggak? Mestinya begitu. Gembira agama kita jadi baik, Pak. Maka Bapak yang punya kebun di mana-mana yang ada tanamannya, pohon rambutannya, udah biarin habis pohon rambutannya, ya, biarin jemaah Allah. Begitu. Saya di tempat saya rambutannya ada 4, Pak. Wah, ini udah gede-gede nih. Bulan depan, panen. Begitu bulan depan, bener panen, Pak. Ada, udah habis. Ya. Lalu bagaimana ya? Ya biarin aja sudah. Kenapa? Allah Maha Adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah itu hakim paling adil, Pak. Nah, jadi kalau bisa gembira. Sahabat Ibnu Umar, Anabna Umar surikot nakotuhu fatolabah ta'aya. Pernah sahabat Ibnu Umar itu hartanya, ontanya hilang, Pak. Dicarinya oleh Ibnu Umar kemana-mana udah ketemu sampai kelelahan dia. Faqala, lalu dia mengatakan fi sabilillah. Artinya onta itu sudah di jalan Allah. Kalau udah di jalan Allah, ya siapa saya yang nemu, dia yang berhak. Itu udah sabilillah tuh. Bukan diikhlaskan. Ya, ente hilang motor, wah puyeng banget udah nyari-nyari kemana nggak ketemu. Ya, kadang pelangap loh kata temannya, bang, daripada sampean begitu nggak dapat pahala, udah ikhlaskan aja, kalau ikhlas dapat pahala. Iya ya, ya udah deh, gak ikhlas dah. Kira-kira ikhlas gak, Pak? Bohong kalau ikhlas, Pak. Nggak percaya saya orang ikhlas kok begitu. Kira-kira kalau udah ngomong diikhlaskan, ikhlas. Motor lu no, di sono katanya, diambil nggak? Ambil. Ikhlas kok begitu. Ya. Nih sahabat Ibnu Umar, Pak. Sabilillah kata sahabat Ibnu Umar di jalan Allah. Siapapun yang nemu boleh mengambilnya dan dia menjadi pemiliknya. Nah kalau siapapun, Pak, dirinya termasuk siapapun nggak? Termasuk. Artinya kalau diambil lagi boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. Cuma yang terbaik enggak. Kenapa? Nah di sini ya Ibnu Umar makanya begitu udah sabilillah masuk ke masjid sholat sunnah 2 rakaat. Selesai sholat sunnah 2 rakaat, datang orang, ya Bang Abdurrahman, hei bapaknya Abdurrahman, inna naqataka fi makani kada. Tuh kontamu ada di sana. Langsung Ibnu Umar pakai sendal,
udah pakai sendal berdiri mau jalan, astagfirullah. Kata beliau gitu, astagfirullahaladzim. Duduk lagi. Lah kok malah duduk lagi? Ayo kita ambil. Tidak saudara, saya tadi udah mengatakan ya fisabilillah itu. Jadi udah siapa aja deh yang ngambil gitu sih, gitu Pak ya. Nah dulu ada ulama Pak. Dia mimpi temannya ini meninggal. Ya, temannya yang meninggal diimpikan oleh si ulama ini, lalu ditanya, apa yang Allah perbuat kepada kamu? Alhamdulillah Allah ampuni dosaku dan Allah sudah masukkan aku ke dalam surga dan diperlihatkan kepadaku itu katanya istana yang luar biasa kepadaku. Tapi kamu ngomong begitu kok kayak orang nyesel, kayak orang sedih, bukannya gembira, ngomong begitu berapi-api. Ya ini kayaknya penyesalan saya akan terus sampai hari kiamat. Loh emangnya kenapa? Jadi begitu diperlihatkan kepada saya istana itu, senangnya luar biasa, makanya saya mau masuk. Begitu mau masuk kata mereka, sono nggak boleh masuk. Loh diperlihatkan ke saya kan buat saya. Iya tadinya udah dipersiapkan buat kamu, tapi ini adalah buat orang-orang yang kehilangan sesuatu lalu sedia katakan sabilillah ya, dan dia tidak mau mengambil lagi, sedangkan kamu udah disabilillah diambil lagi, maka tuh sebagai penggantinya itu nggak jadi diberikan sama kamu. Makanya lebih baik tidak diambil ya, tidak diambil. Iya Pak, kalau yang hilangnya ayam, nah ini sapi kebo bule katanya kan, bukan boleh itu di atas 100 juta loh Pak ya. Ya terserah mau kebobole mau apa kita ya. Kalau kita melihat agama, melihat akhirat, maka kita tidak mau mengambil lagi. Tapi kalau diambil lagi juga boleh. Cuma yang di sono istana nggak jadi nanti Allah berikan kepada kita. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam taat kepadanya. Allah bimbing hati kita ke jalan yang diridhoi dan dicintainya, dan semoga Allah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita anak cucu kita sehingga dapat istiqomah dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Rabbana taqabbal minna du'ana wa rajana syaira amalina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.